Pemirsa, bagaimana menyikapi kekhawatiran akan terjadinya Perang Dunia Ketiga yang berdampak pada perang nuklir? Kita akan membahasnya bersama pengamat hubungan internasional Nasir Tamara. Selamat sore, Pak Nasir. Selamat sore, Aditya. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Pak Nasir, ini Presiden Prabowo mengingatkan potensi meningkatnya ancaman Perang Dunia Ketiga. Seberapa serius kekhawatiran ini jika dilihat dari dinamika geopolitik global saat ini? Sangat serius, karena Presiden Prabowo itu adalah panglima tertinggi kita sebagai presiden. Dia sudah menyampaikan sebuah informasi yang didapat di dalam kunjungan-kunjungan beliau yang banyak dengan para pemimpin dunia, dari Trump, Putin, Macron, Perdana Menteri Inggris. Jadi sumber yang didapat beliau itu adalah A1, sangat penting. Dan saya percaya apa yang disampaikan itu harus menjadi perhatian kita semua. Karena kalau terjadi winter nuklir yang puluhan tahun seperti itu, kita tidak bisa membayangkan karena belum pernah kejadiannya. Pada Perang Dunia Kedua saja, di mana semua kecanggihan teknologi sekarang masih sangat sederhana, 50 juta orang yang meninggal. Apalagi kalau terjadi senjata nuklir yang digunakan. Dan karena itu menurut saya kita harus bersiap juga dengan membuat Indonesia yang kuat secara militer. Sebab kalau kita tidak mempunyai kekuatan militer yang cukup, bukan hanya memadai dan bisa melakukan serangan balik, kita akan mudah diserang dan dicaplok oleh negara lain karena kita sebuah negara yang kaya dan sebuah pasar yang besar sekali untuk produk-produk apapun di dunia. Baik, ini kan tadi Anda katakan ada perang nuklir, kemudian juga disinggung tentang Perang Dunia Ketiga. Ini konflik antar negara mana saja yang memungkinkan terjadinya Perang Dunia Ketiga ini? Ada dua negara. Yang pertama adalah Iran, yang kedua Ukraina. Iran ini yang lebih mungkin pada saat ini. Kenapa? Karena armada Amerika Serikat sudah di Laut Arab dan akan memasuki Teluk Persia. Kapal induk besar yang modern, Lincoln, sudah di sana dengan berbagai pesawat tempur. Dan juga dengan senjata-senjata mutakhir seperti rudal-rudal yang luar biasa kekuatan penghancurnya. Dan jangan lupa juga bahwa kapal terbang Amerika itu bisa jarak jauh, bisa 14 jam terbang dari Amerika Serikat kemanapun juga di dunia. Dan kapal induk Lincoln itu sendiri adalah sebuah kapal induk yang bertenaga nuklir. Sementara itu, musuhnya Amerika Serikat, Iran, sudah mengadakan latihan militer udara, darat, laut di Teluk Persia dan mengancam negara manapun juga yang menghalangi latihan latihan militer mereka yang secara besar-besaran ini akan diserang. Dan ini kan sinyal yang sangat berbahaya. Sedangkan dalam konflik Ukraina dengan Rusia belum sejauh ini. Tetapi itu juga merupakan suatu pemantik lain dari sebuah perang yang sangat besar. Baik, Pak Nasir, ini berbicara perang antara Amerika dan Iran yang tadi Anda katakan bahwa Amerika telah mengerahkan armadanya ke Laut Arab, kemudian Iran juga siap dengan senjata nuklirnya. Tapi kan kita lihat bahwa ini seperti perang urat saraf, cyber yang masih semacam gertakan gitu ya, karena Amerika Serikat, Donald Trump juga mengatakan masih akan berunding dengan Iran. Apakah potensinya ini demikian besar, Pak Nasir? Sampai nanti akhirnya terjadi perang. Itu Amerika Serikat. Iran mengatakan mereka siap berdamai dan mereka siap melakukan perundingan soal nuklir sebagai penyebab dari kemungkinan perang ini. Bukan karena Amerika Serikat akan membela demokrasi, akan membela mereka yang terbunuh dalam demonstrasi, tetapi sebetulnya karena masalah nuklir. Dan ini sesuatu hal yang sangat bisa dipelajari dari pola sebelum perang antara Amerika Serikat melawan Irak di bawah pimpinan Saddam Hussein. Begini,
kan mula-mula disebutkan bahwa Saddam Hussein membangun reaktor nuklir dan kemudian dalam sebuah tahap yang siap untuk membuat senjata nuklir. Dan itu juga yang dikatakan terhadap Iran. Lalu kemudian Amerika Serikat melakukan penggalangan dari yang disebut the coalition of the willings, koalisi dari negara-negara yang sepakat untuk mendukung Amerika Serikat. Jadi kita lihat dalam perang itu di Irak itu Inggris, kemudian Jepang, bahkan Prancis, semua kan ikut. Dan kalau kita lihat seperti ini, Fallout Cyber ini adalah semacam bagian dari rencana yang kemungkinan menggunakan taktik yang pernah digunakan dan sukses di Irak. Namun, di Iran belum tentu sukses. Karena pertama, penduduk Iran lebih besar, tentara yang lebih banyak, dan Iran itu sudah menyiapkan senjata-senjata yang kalau kita lihat ya, di mana-mana di internet, di media, yang sangat menakutkan dan sudah diuji coba dengan menyerang Israel, dan itu berhasil. Yang menarik di sini adalah perang ini dulunya kan antara Israel lawan Iran, tapi sekarang bergeser dengan Iran melawan Amerika Serikat langsung. Dan Amerika Serikat ini sebuah superpower. Iran ini juga mempunyai kekuatan moral karena dari zaman revolusi tahun 1979 mereka sudah sering berperang dengan Irak dan Israel kan dan negara-negara lainnya secara proksi. Jadi mereka mempunyai pengalaman panjang, apalagi yang adalah sebuah kerajaan yang sudah berusia ribuan tahun. Baik Pak Nasir, ini ketika berbicara soal perang atau eskalasi geopolitik global yang memanas begitu, ini kita berbicara kesiapan dan dampaknya terhadap Indonesia, lalu langkah seperti apa yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi ketegangan geopolitik global ini? Pertama kita harus memperkuat persatuan di dalam negeri. Jadi semua patriot itu dipanggil untuk bersama-sama pemerintah mempersiapkan diri seandainya ada peperangan. Jadi jangan ada konflik politik yang besar di dalam negeri. Jangan dalam negeri ini terpecah belah. Kalau Indonesia sendiri dalam negeri terpecah belah, maka dia tidak mungkin mempunyai kekuatan yang cukup untuk melawan serangan dari luar. Dan ini dulu. Dan angkatan perang kita tentunya harus berlatih terus, harus memfokuskan diri pada persiapan-persiapan perang, dan senjata-senjata yang sudah dipesan harus segera datang. Harus segera datang, dan para pilot kita atau para nahoda kapal perang kita, kapal selam kita sudah harus siap semua itu. Infanteri kita juga. Jadi sebuah persiapan yang betul-betul matang, direncanakan, dan juga tempat-tempat berlindung. Seandainya gunung-gunung kita banyak kan, kalau terjadi serangan-serangan ya gunung-gunung itu digunakan di Iran. Kalau ketika terjadi penyerangan ya kapal terbang disembunyikan di dalam gunung itu dengan digali semacam lubang-lubang besar di mana pesawat terbang bisa diparkir. Nah, itu. Jadi persiapannya itu memang persiapan yang bersifat nasional dan di mana harus ada semacam mobilisasi nasional. Baik. Itu sangat penting. Kalau dalam bahasa Perancis dan revolusi, lever en masse, bangkit secara massal gitu. Tidak bisa dibiarkan hanya TNI, karena perang ini merupakan sebuah perang yang belum pernah dibayangkan dalam sejarah manusia, hanya di dalam simulasi komputer. Tapi dalam kenyataan sungguhnya belum kita dilakukan. Karena itu pekerjaan kita harus lebih keras lagi. Harus double lebih keras lagi usaha kita. Dan tentunya harta kita harus ada, karena perang memakan biaya yang sangat banyak. Harus ada persiapan di Bank Indonesia, harus ada persiapan Danantara. Semua perusahaan di tanah air yang swasta juga harus ikut. Baik, Pak Nasir Tamara, persiapan dalam segala sektor harus dilakukan oleh Indonesia menghadapi segala kemungkinan. Terima kasih telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih, Ditya.